Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan seperti biasa, kalau di hari Jumat itu kita ada yang namanya Trader Talks atau T-Talks, di mana hari ini kita akan membahas tema yaitu akankah window dressing terjadi di 2023 atau mungkin para Cuan Troopers sudah melihat dan merasakan gitu ya kondisi indeks harga saham gabungan yang memang ditutupnya itu di atas level 7.200-an, bertahan di level-level segitu. Dan juga memang kalau kita lihat ada net foreign buy yang cukup besar, cukup lumayan juga pada emiten-emiten big caps kita, utamanya perbankan. Ada BBRI, ada BBCA, ada Aman Mineral ya kalau kita lihat hari ini yang kemudian banyak sekali dikoleksi oleh para investor asing. Dan tentunya hari ini ya untuk tema kita yang akan kita akan membahasnya bersama narasumber spesial kita yang waktu itu memulai tahun 2023 bareng-bareng kita ngobrol ya kondisi market seperti apa. Dan hari ini perlu saya informasikan juga bahwa T-Talks ini adalah T-Talks terakhir di 2023 gitu ya. Jadi episodenya spesial banget di awal tahun. Kita membahas dengan orang yang sama di hari terakhir T-Talks di 2023. Kita bahas dengan orangnya sama juga, tidak lain dan tidak bukan adalah ada Bro Michael Yoh ya. Nanti akan saya undang juga untuk berdiskusi tentang kondisi market kita ini di 2023, overallnya seperti apa ya, dan nanti di 2024 juga kondisinya bakal gimana nih ya, peta pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga secara sektoral nanti perubahannya akan seperti apa. Nah, sebelum saya undang teman-teman sekalian ya, narasumber kita sebelum kita undang, saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot, jangan lupa download aplikasi Spot. Dan juga teman-teman nanti jangan lupa untuk mendaftarnya via e-form.sukorsekuritas.com gitu ya. Karena belakangan memang kita ada improvement dari sisi speed dan juga kecepatan. Jadi kita nggak bakal kalah kalau harus bersaing dengan teman-teman lainnya di market gitu ya. Antriannya juga sudah bisa menang gitu ya banding dengan para teman-teman lain di market gitu. Daftarnya gampang, e-form.sukorsekuritas.com. Nah, langsung aja saya undang narasumber spesial kita pada malam hari ini, ada Bro Michael Yo. Dan juga teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Bro Michael ya, nanti masukin pertanyaannya di kolom question and answer, akan kita tanyain langsung ke Bro Michael. Ini kita oke. Halo, Halo malam. Bro Daniel, halo teman-teman, apa kabar? Kabar sehat ya Bro Emi ya, di akhir tahun sama kayak Hmm, awal tahun tetap sehat-sehat ya. amin. Aku terus terang sih nggak begitu sehat nih, lagi Oh agak iya. agak sedikit sakit, but it's okay lah, masih fine lah. Oh iya ya, oke oke. Semoga get well soon ya, cepat sembuh ya Bro Mike ya. Kalau Thank memang you, thank kondisinya you. masih kurang fit, karena kita tahu memang belakangan ada angka COVID yang meningkat ya. Yes. Tapi kan Hmm, seperti yang sudah pernah diproyeksikan bahwa COVID sekarang itu memang lebih kayak ke flu biasa gitu ya, Emi yes, ya, yes. Bro Emi. Dan ini pun juga maksudnya ya nggak karena COVID juga ya, mungkin karena memang kita di akhir tahun ini cuaca kurang bagus juga, makanya kita kurang fit gitu ya. Jadi Hmm, moga-moga untuk Bro Emi bisa sehat-sehat selalu supaya bisa amin. kasih topik-topik yang tajam-tajam, yang cuan-cuan nih untuk para cuan troopers kita. Banyak yang bilang get well soon nih ya, untuk Bro Michael. Moga-moga sehat selalu, moga-moga Porto juga sehat selalu nih Ada untuk para teman-teman cuan ada troopers. yang lucu nih, ada buzzer politik pula, kita lagi Mm-mm. ngomongin sama, ada buzzer politik nih. Mungkin Ada-ada aja ya. nanti kita boleh, kita nanti saya akan bertanya berkaitan dengan proyeksi peta politik 2024 ke Bro Emy ya. Biasanya itu kalau tahun politik marketnya kayak gimana? Mungkin secara overall aja gitu ya, karena kan tahun depan ini memang bener sih ya tahun politik gitu. Tapi nanti mungkin kita jawabnya secara lebih umum aja ya, lebih general biasanya seperti apa.
Nah, sebelum kita apa namanya masuk ke pertanyaan-pertanyaan mendalam ya di emiten-emiten mana yang menarik, ini mungkin Bro Emi boleh boleh kasih dong kan sesuai dengan tema kita ya. Boleh kasih review di sepanjang tahun 2023 ini ngelihat market ini seperti apa ini Bro Emi? Karena kan di awal tahun membuka tahun kita ngobrol tentang market juga ya. Kita udah proyeksikan IHSG itu kuat gitu, masih bisa nanti pasti akan bertahan di atas level 7 ribuan dan ternyata bener nih di akhir Hmm, tahun itu beneran terjadi. hmm, Nah, reviewnya seperti apa nih untuk market 2023 kita, Bro Emi? Jadi gini, aku ingat mungkin hampir setahun lalu, 11 bulan lah, hampir setahun ya kita live. Mm-mm. Waktu itu proyeksi kita tuh Iya, IHSG bakal menyentuh 7.200. Yang likely itu happen. mm-mm. Meskipun dengan sedikit cheat Iya, nih. Kenapa aku bilang cheat? Karena kenaikan IHSG 15% itu ditopang oleh saham-sahamnya Pak Pragojo Pangestu. Karena iya, eh, ini kayaknya semua lagi nonton-nonton debat capres ya. Kayaknya lagi seru tuh. Lalu gini, iya. ini dan yang aku mau sampaikan, eh aku kasih lihat chat deh. Mm-mm. Eh Mantap. ini kan kita lagi bahas soal apakah window dressing di Desember akan kejadian. Iya, Honestly, udah kejadian sekarang. mm-mm. Nah, target window dressing sampai kemana? I don't think so itu bisa lebih lebih kenceng dari November. Karena di November Mm-mm. awal, IHSG itu drop sampai ke level kurang lebih 6.000, hampir 6.600. Mm. Kemudian di akhir November itu IHSG mencatat kenaikan sekitar 5%-an. Nah, saat ini apakah IHSG bisa naik 6-7%? Saya melihat triggernya apa? Nah, kalau saya lihat dari so far ya Mm-mm. dari market. Mm. Nah, Mantap. ini IHSG nih. Nah, dia memang udah berhasil break dari konsolidasi pentingnya yaitu ini. Mm-mm. Bro Daniel. Oh, Nah, sayangnya oh. ya, ini kenaikannya nih udah agak riskan nih. Kenaikan yang begini tuh, Mm-mm. it looks like kayak sepertinya sebentar lagi akan koreksi. Koreksinya karena dia juga mendekati level ini. Nah, Mm-mm. jadi ini warning point nih untuk IHSG. Oh, oke, oke. Nah, Nah, menariknya ini ya garis inflow IH. yang hijau tebal, ada garis hijau. Nanti boleh dijelasin kali ya, Bro Emi ya. Boleh. Jadi Mm-mm. ini adalah titik tertinggi IHSG yang pernah dicapai tahun 2022 tahun lalu. Alias ini Mm-mm. adalah titik all time high-nya IHSG. Nah, begini, setiap suatu pergerakan either itu saham ataupun indeks menyentuh titik tertinggi, most likely akan ada rejection. Jadi akan ada redemption yang cukup besar terjadi potensi ya di 7.340 atau 7.300 ke atas. Nah, if that happen ya, maka akan ada major correction tuh, middle correction sampai ke 7.000. Sebenarnya ya, Bro Daniel, per Mm-mm. saat ini pun posisi saya di market itu udah makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Nah, Oke. reminder, aku juga lupa-lupa ingat kalau nggak salah waktu itu tuh kita punya projection nomor satu itu Big Bangs. Nah, di Iya. 2023 ya. Nah, Mm-mm. coba teman-teman lihat Big Bang sekarang nih kemana. BCA itu mendekati all time high. Hmm. Nih, Oh, iya, mendekati iya. all time high. Nah, areal koreksi di 2023 pun kemarin waktu kita live ya, habis Iya. kita live tuh proyectionku tuh Big Bangs dan sempat koreksi tuh, tapi maksimal ke MA 200. Nah, setelah itu dia saat ini Mm-mm. menuju all time high. Nah, kalau dari 8.000 ke Hmm. 9.300, 1.000 itu belasan persen untuk BCA. Ya, that's quite good. Kemudian BRI itu juga all time high dan ini udah most likely posisi-posisi riskan nih kalau ada yang redemption, ada yang jual. Nah, itu koreksi yang terjadi itu bisa cukup lumayan gitu. Jadi ini posisi-posisi apakah kita boleh agresif di market? Apakah saat ini kita boleh berekspektasi terlalu tinggi? Saya merasa tidak. Mm-mm. Meskipun saat ini IHSG itu net foreign buy-nya tuh agak gila-gilaan di setiap Desember. Di Desember ini, Mm-mm. di 2 minggu ke belakang. Tapi ada potensi akan ada mungkin middle middle correction di IHSG di sisa Desember ke depan. Itu view saya. Hmm. Semoga saya salah juga ya, gitu. Oke, oke, oke. Mantap, Bro Emi. Ini spot on sih. Maksudnya kondisinya memang IHSG-nya ini mengikuti apa yang sudah kita project
sebelumnya, dan memang artinya tadi yang perlu digarisbawahi adalah window dressingnya ini sudah terjadi gitu ya. Sudah Cuman terjadi. pertanyaannya sampai kapan dan berapa lama? Apakah benar nanti sampai Januari effect gitu, Bro Emi? Nah, jadi Belum tentu sebelum ya. kita bahas tahun depan dulu Mm-mm, ya. Jadi mm-mm, tahun depan itu kita akan amat di-driven oleh makroekonomi. Jadi kita akan melihat mm-mm, banyak sentimen-sentimen yang yang mempengaruhi IHSG, dan itu sentimennya adalah sentimen yang datang dari global, sentimen yang datang dari mm-mm, luar negeri. Nah, salah satu yang paling ditunggu adalah, I think all of analysts is agree that Fed rate will cut in the 2024. Cuman permasalahannya iya adalah iya. 3 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, yang paling moderate itu adalah 3 kali alias 75 Mm-mm, BPS. Nah, jika 75 BPS itu terjadi, that means suku bunga di US itu berada di kisaran 3%-an, yang itu artinya sudah berada di bawah level inflasi. Yang artinya apa? mm-mm, Jika itu terjadi ya, maka otomatis Bank Indonesia juga akan melakukan pemangkasan suku bunga. Itu satu. mm-mm, Saat ini suku bunga Bank Indonesia berapa? Aku lupa. Mungkin teman-teman tahu. 6% kalau nggak salah. enam mm-mm. persen ya. Iya, Kalau 6% nggak salah betul. 6%. Ya. Mm-mm, Kemarin ada sedikit narasi yang mengatakan bahwa akan segera sideways atau melandai, mm-mm, kemudian selanjutnya di-cut. Nah, mungkin mm. teman-teman bingung. Saya sendiri juga bingung. Sekitar 1 minggu lalu itu tiba-tiba market very very high, gede banget ininya. Market tiba-tiba ada inflow gede, bahkan even sampai mendekati 2 triliun dalam 1 hari. Itu Mm-mm. foreign semua. Selanjutnya hilang kemana? Nah, selanjutnya market Hmm. sepi. Nah, itulah yang memang sering terjadi di Desember. Jadi, inflow ke market. Saat itu saya perhatikan bahwa inflow itu datang dari flow daripada bonds. Jadi, bonds kita saat ini memang sedang menarik di mata asing. Saat ini yield kita yang berada di angka, aku lupa, 6% something. Fixed rate Mm-mm. kita juga ada di 6 sampai 7. Itu merupakan salah satu Ya, yang betul, terbesar di betul. Asia. Nah, Mm-mm. jadi inflow ke market bonds kita saat ini too much, dan kita tuh dapat limpahannya doang gitu. Jadi inflow bonds yang masuk kemudian sedikit dipindahin ke equity. Nah, inilah yang kita rasain saat ini. Kita merasa bahwa kayak big banks itu kan super powerful sekali. Hampir tiap hari boleh Mm-mm. dikatakan foreign akumulasi. Setiap koreksi ada aja foreign yang nampung. Mhm. Dan itu hanya sedikit muntahan dari Mhm. inflow yang ada di bonds. That's why saya melihat Mhm. tahun depan itu adalah bonds era. Tahun depan itu adalah fixed rate era. Tahun depan begitu Mhm. suku bunga dipangkas, orang nggak mau nabung di bank. Orang maunya Iya. keluarin duit di bank, usaha. Ngapain aku Mhm. nabung di equity? Nah, ingat ya, berdasarkan historical, begitu suku bunga dipangkas, itu ada middle correction di equity. Yang artinya apa? Mhm. Kenapa? Kalau suku bunga dipangkas, harusnya equity naik dong. Iya. Nah, jadi begitu suku bunga dipangkas, most likely sebelum dipangkas itu udah price in. Nah, sekarang inilah price in. IHSG menuju all time Mmm. high 73 something, kita 72. Nah, inilah price in terhadap kenaikan suku bunga. Jadi sometimes nanti the Fed udah menaikkan suku bunga, plak, resmi. Kemungkinan itu market bakal euforia sesaat, lalu muncul seller terus, lalu jarum, lalu koreksi. Nah, itulah berdasarkan historical. Dan selanjutnya ada middle correction. Dan situ biasanya sampai ada hopeless, kemudian sampai ada istilah bloody on street gitu. Mhm. Begitu begitu itu udah kejadian, seller udah maksimal, buyer buying power dari retail investor udah melemah. Nah, disitulah baru ada reakumulasi lagi. Jadi teman-teman mesti ingat, tahun depan itu timing is important. Jangan Mhm. kalian ngikutin news, oke, tapi jangan jangan ngambil posisi begitu news itu dikeluarkan. Akan jauh lebih baik kalau kalian paham news ini mengarah kemana. Nah, kayak sekarang, kenapa market kenceng, kenapa market 7.200 mendekati all time high? Yaitu adalah price in terhadap kenaikan puncak dari suku bunga. Begitu suku bunga dipangkas, nah ada potensi triggernya justru turun dulu. Itu. Nah, jadi saya melihat tahun depan ya, Oh, oke. suku bunga itu most likely bakal dipangkas berdasarkan Mmm. ekspektasi itu minimal 3 kali. Ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 10 kali. Mhm. Sorry, ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali, yang super super agresif gitu. Mhm. But whatever is it ya, data-data yang saya lihat saat ini adalah yang paling penting saat ini adalah 10 years bonds yang ada di US Mhm. itu udah berada di level bawah 4%. Dan itu artinya apa? Kalau bonds itu sudah di bawah 4%, artinya
ini duit dari mana gitu? Itu kan jadi Mm-mm. pertanyaan. Dari 5 jadi di Betul, bawah, betul. jadi dari 5 jadi di bawah 4, 1% pergerakan bonds itu infonya berapa triliun. Duit ini dari mana? Mm-mm. US cetak uang nggak? Enggak. US QE segede-gede nggak? Enggak. Ya, most likely ini Mm-mm. adalah uang yang pindah dari bank. Atau istilahnya mungkin M2. Itu Iya. adalah velocity market yang ada berpindah ke bonds. Nah, Mm-mm. itulah yang nanti akan terjadi di Indonesia sepanjang tahun depan. Makanya kalau seandainya teman-teman nanya sama saya, strategi paling baik ke depan itu adalah tahun 2024 pertama adalah diversify. Porto sedikit mungkin ke buat teman-teman yang konservatif atau yang nggak begitu agresif, mungkin kalau portonya something ya 20% 30% itu boleh ke fixed rate atau kemudian something yang karena fixed rate itu kita bukan cuma ada harap yieldnya, yang yieldnya kalau kita Mm-mm. lihat mungkin kecil 6-7%, tapi kita ada potensi dapat capital gain jika suku bunga dipangkas, Hmm. ya kan? Baik. Kalau kita trading, let's say kita ngincer big banks, kita lihat contoh BCA dapat 10% dari awal tahun, dari bottom sampai sekarang, ya kalau kita bisa Mm-mm. dapat paling bottom belum tentu kan. Nah, tapi kalau di Mm-mm. fixed rate, ya potensi tahun depan menurutku kenaikan harga harga kuponnya itu bisa di atas 20% dari harga beli kalian. Kalau kalian belinya di median. Nah, jadi diversify untuk tahun Hmm. depan itu satu penting karena fixed rate itu tema tahun depan in my view. Inflow-nya bakal gede di situ. Oh, oke, oke, oke. Berarti sebenarnya ini dari penjelasan Bro MY, kunciannya ini sebenarnya ada di suku bunga, gitu ya. Yes, Level-level suku bunga tertentu itu nanti bisa jadi momentum untuk para cuan troopers ikut melepas dulu, mungkin ya, jualan dulu, baru kemudian nanti mengakumulasi lagi. Karena tadi kan Bro Emi bilang mungkin dia akan turun dulu karena memang kondisi sekarang itu lagi price in. Jadi ketika diturunin suku bunganya, harusnya market itu naik malah ikut turun dulu gitu ya. Karena orang-orang bakal sell on news, baru nanti di level tertentu dia akan kembali lagi ada posisi akumulasi yang baik gitu ya untuk IHSG kita. Kurang lebih berarti gambarannya seperti itu ya Bro Emi ya. Kunciannya juga berarti kalau memang di suku bunga mostly ada di emiten-emiten perbankan lagi. betul. Bener gak nih Bro Emi? Betul, betul sekali. Dan itu udah Oh. belum belum dan itu terjadi saat ini di hampir seluruh bursa. Dow Jones kan saat ini all time high. Hmm. Mm-mm. Ada Mm-mm. resiko nih karena sesuatu yang bergerak terlalu kenceng, kenceng kalau koreksi lumayan tuh gitu. Nah, jadi koreksinya belum kejadian Oke. nih. Dan saya sekali lagi saya juga berharap saya salah gitu. Saya juga berharap saya juga nggak bukan tipe orang yang suka dengan bearish tone. Jadi Iya, saya tipe orang yang iya, betul. punya risk appetite yang cukup tinggi lah gitu. Mm-mm. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, ini menarik nih untuk kita bahas dari sisi sektoralnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman cuan troopers yang benar-benar serius ingin nanya ya, itu masukin pertanyaannya di kolom question and answer. Ya, akan kita sortir, kita pilih langsung yang menarik untuk kita bahas gitu ya, dan ditanyakan langsung ke Bro Emy. Dan juga jangan lupa untuk trading pakai aplikasi spot via eform.sukorsecuritas.com karena kita sudah melakukan beberapa enhancement supaya antrian teman-teman cuan troopers itu bisa terdepan juga ya gitu kalau bertransaksi. Nah, Bro Emi, kalau kita lihat ini masih berkaitan dengan tema kita, yaitu apakah window dressing akan terjadi di 2023 tadi itu sudah dijawab secara menyeluruh gitu ya. Tapi kalau kita masuk lebih detail lagi, ini kita lihat kan di akhir tahun 2023 sepertinya hari efektif untuk bertransaksinya ini hanya 2 minggu gitu ya. 2 minggu belakangan itu Setuju. biasanya udah lesu, tapi ini di minggu ketiga ini kelihatannya masih rame gitu. Mm-mm, Bro mm. Emi, ini bakal berlanjut nggak sih ini sampai akhir tahun atau minggu ini tuh bener-bener sudah jadi minggu terakhir orang bertransaksi gede-gedean? Terus terang aku nggak tahu nih Bro Daniel Mm-mm. sama jawabannya. Tapi saya lihat bahwa majority market itu transaksi kayaknya kayaknya sepertinya dipimpin oleh foreign, jadi bukan lokal kan. Kebanyakan orang mereka Hmm, mm-mm, beristirahat gitu. Dan mm-mm, boleh dikatakan saham-saham di Desember itu acak banget ya. Yang mm-mm, naik kenceng itu tiba-tiba farmasi. Terus agak yang mm-mm. sedikit mengganggu aku tuh kayak Wika itu kayak 2 hari hampir arah lalu disuspend. Lalu Iya betul. saham kayak ada saham kayak saham WIM itu tiba-tiba koreksi dalam. Jadi di Desember itu Mm-mm, biasanya mm-mm, November Desember momen-momen terakhir tuh memang acak banget. Jadi potensi banget kita mm-mm. kayak istilahnya ada miss lah, ada miss view ataupun miss position di situ. Jadi Desember memang aku biasanya ngindarin untuk trading over trading. Mm-mm. Better liburan. Oh, oke, 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 oke. Karena memang moodnya biasanya
yang big fund, yang foreign ini sudah menurunkan jumlah nilai transaksinya dia gitu ya. Jadi ya udah kita Betul. ngikut aja gitu ya Iya. maksudnya Bram ya. Ya, tapi Oke oke yang aku oke. perhatiin tuh gini, kan inflow terhadap bonds kita tuh masih kenceng. Biasanya Mm-mm. inflow terhadap bonds sudah kenceng, mereka tuh ada porsi juga ke equity. Nah, mereka ketika Mm. masuk ke equity, mereka pilihnya saham-saham ini nggak, saham-saham kecil nggak? Jawabannya enggak. Pasti mereka pilihnya yang big caps. Mm-mm. Nah, big caps Mm-mm. kita tuh apa? Mm-mm. Yang most likely yang paling dilihat adalah big banks kayak BRI, Mm. BCA itu kalian lihat inflow-nya luar biasa. Itu boleh dikatakan kalian beli merem aja lah gitu. Sebenarnya Mm-mm. gitu, big banks. Nah, tahun depan bisa nggak? Nah, ini masih PR nih Bro Daniel. Aku terus terang tahun depan, kira-kira masih big banks atau enggak, aku agak worry. Kenapa? Karena, Mm-mm. kenapa aku pilih big banks di tahun 2013? Karena, sorry, di tahun 2023, karena big banks, karena dengan di era suku bunga yang masih tinggi, itu bank itu kan cost of fund dari big banks itu kan rendah. Mm-mm. Sementara begitu suku bunga ini dipangkas, maka akan ada kenaikan cost of fund mereka. Nah, contoh ya, Mm-mm. gini, eh, kita nabung di BCA, kita dapat bunga cuma sekian kecil banget. Nah, kemudian suku bunga naik nih. Begitu suku bunga naik, Mm-mm. pengusaha-pengusaha gede, contohnya kayak perusahaan-perusahaan gede NTBK yang punya pinjaman banyak ke BCA, Mm-mm. itu Mm-mm. utang mereka tuh naiknya jauh. Mereka bayaran kayak bunga KPR, floatingnya apa segala macam tuh jauh. Kenapa? Karena ngikutin suku Iya. bunga. Sementara tabungan kita naiknya segini, tapi pinjaman naiknya segini. Nah, begitu suku bunga dipangkas, utang-utang mereka yang floating itu juga akan menurun, ya kan? Mm. Nah, itu bisa membuat net interest margin perbankan, big banks di tahun depan Mm. akan challenging atau mungkin sedikit menurun Mm-mm. growth-nya. Nah, Mm-mm. itu yang ngebuat apakah akan ada aksi profit taking atau enggak, saya nggak tahu. Tapi whatever is it, ya, musuh dari pemangkasan suku bunga eh, biasanya itu adalah saham-saham yang agresif, gitu. Oh, Meskipun oke aku oke oke. masih sedikit ragu, tapi ya saat ini saya bakal melihat ya ada potensi bank-bank kecil, bank-bank mini nanti akan ada kayak contohnya merger and acquisition itu satu. Kemudian mereka ya kita coba lihat kayak ada beberapa digital banks yang melakukan corporate action seperti right issue, kemudian Mm-mm. mungkin nanti bakal ada tender offer di tahun depan, kita nggak tahu karena ini kan Mm-mm. contoh kayak insurans saat ini dipaksa OJK untuk naik ke modal 1 triliun. Jadi Mm-mm. perusahaan-perusahaan Insurance insurans yang ya yang dipaksa ya, sekarang ya. jadi kalau di Mm-mm. bawah 1 triliun mereka mau nggak mau right issue atau merger atau cari investor baru dan itu bisa menaikkan valuasi. Ya saat ini sorry to say nih, maaf kata nih, Mm-mm. yang ngebuat satu orang bisa kaya itu dengan cara apa sih? Apakah dengan cara earning yang positif? Enggak. Mm-mm. Apakah dengan cara dividen yang gede? Ya bisa tapi nggak sampai gede-gede banget. Saat ini konglo-konglo ya, konglo-konglo di Indonesia, orang-orang tajir di Indonesia mainnya valuation games. Company yang jelek di Oh. restruct, diinjek jadi gede. Kemudian company yang biasa-biasa aja ditargetin untuk dapat investor dengan valuasi yang gede dinaikin gitu ya. Rata-rata valuation game, Mm-mm. bukan earning base. Kalau earning base ya mentok gitu loh. Ini sorry sorry to say Mm-mm. nih. Iya, 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 iya. Logis-logis ya. Kalau earnings itu sifatnya dia ada titik jenuhnya nanti gitu Ada ya. titik Jadi benar jenuh. juga nih, heeh. Bro Emi bilang seperti ini, artinya juga kan selain mengembangkan company baru, valuasinya dinaikin, lebih mudah ya, Bro Emi ya, daripada maksain Dapetin bottom line dari company yang earning. memang sudah lama untuk dapetin earning. Oke, menarik, menarik nih. Nah, saya pengen minta tolong untuk para cuan troopers nih ya, karena saya juga pengen bagi-bagi buku The Art of Investing. Di dalam buku itu juga ada cerita kisah tentang Bro MY. Kita akan bagi-bagi bukunya secara cuma-cuma. Caranya gampang ya. Ini mumpung di akhir tahun ya, supaya saya juga ada kenang-kenangan sama Bro MY nih. Jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Bro MY, tag ke Sukor, tag juga ke saya untuk mendapatkan buku The Art of Investing. Hanya untuk 3 orang yang beruntung aja gitu ya. Lumayan nih buat kenang-kenangan akhir tahun IG Live bareng Bro MY. Oke, Amin. eh, Bro MY, ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik ini dari teman-teman Cuan Trooper. Saya mulai dari sektor
energi dulu ya. Ini pertanyaannya lumayan menarik nih. Bagaimana menurut pandangan Koemi terhadap sektor energi? Apakah akan menjadi core dari window dressing? Ini pendapatnya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat banks-nya naik, kemarin juga harga komoditas sempat naik gitu ya. Tapi sekarang memang walaupun sudah terkoreksi, efeknya mungkin masih ada gitu ya di perbankan. Kan biasanya ini ada efek berkelanjutannya gitu ya. Habis perbankan nanti properti juga ikut naik dan lain sebagainya. Nah, pendapatnya Bro ini seperti apa? Pertama kalau kita bicara di sisa Desember ini, I don't think so. Mm-mm. Ini Hmm, saat ini kan call itu contoh ya, harga batu bara acuan itu di USD 117 untuk mm-mm, high kalori dan low kalori itu di bawah 100. Apa sih yang kita harapkan dari call? Kalau nggak permintaan India, ya permintaan China. Saat ini China very slowing ya. down. China saat ini sedang memberikan stimulus yang besar kepada kepada rakyatnya. But ternyata itu nggak nge-push demand. Semua lagi struggling banget, apalagi menyusul kasus Evergrande yang ada di China. Jadi kalau kita bicara permintaan call bakal kenceng dan kemudian Desember ini bakal ada rally call yang katanya biasanya winter season segala macam. Satu, I don't think so. Jadi saya skip untuk call di Desember. Mm-mm. Nah, untuk Oke. tahun depan call itu bagaimana? Ya, mungkin slightly bisa dikatakan kalau dibilang kenceng enggak, tapi kalau dibilang bakal major correction juga enggak. Jadi bakal sideways arah menurun dikit-dikit. Nah, yang saya Mm-mm. perhatikan itu pada kuncinya untuk komoditas itu adalah pemulihan ekonomi yang ada di China yang saat ini ada yang bilang bottoming, ada yang bilang the worst is not over. Nah, kita belum tahu. Saya sendiri bukan ahli makro yang bisa tahu kapan bottom dari uh, worst-nya ekonomi di China, perlambatan ekonominya di Mm-mm. China. Tapi kalau kita lihat Presiden Xi Jinping yang gentor meluncurkan stimulus, we hope so, dan kalau seandainya ekonomi di China penuh, nilai ekspor kita juga meningkat. Karena saat ini kalau kita berharap demand yang ada di Indonesia lemah, potensi kita bisa Mm-mm. ada demand sedikit lebih naik itu kalau seandainya nanti ini ada pemilu efek. Jadi kan sedikitlah lebih baik. Karena apa? Karena pemilu ini kan dana yang dikelontorkan untuk APBN kan gede. Nah, di situ ada banyak nih yang kayak petugas-petugas TPU, kemudian RT-RT, RW-RW itu kan bakal dapat fitu, bakal dapat duit itu bisa nge-push demand sedikit. Tapi menurut kalian bisa nggak nge-push demand permintaan terhadap Unilever, permintaan terhadap HMSP, permintaan terhadap MAPI, ACES itu 3, 4, 5 kali lipat karena pemilu? Nggak Mm-mm. mungkin kan? Jadi kalau kita berharap demand Mm-mm. consumption Nggak itu mungkin, nggak rendah, mungkin. domestic Mm-mm. consumption itu rendah. Yang kita harapkan saat ini adalah internasional, yang kita harapkan international demand yang most likely itu dari Cina. Nah, yang itu saat ini Mm-mm. ya kita nggak tahu bottomnya di mana, lowernya di mana, lowesnya di mana. Saya juga kayak udah pernah lihat beberapa analis apa segala macam, semua omongannya tuh acak, Bro Daniel. Ada yang bilang, wah Iya ini betul. China masih bakal melemah 2-3 tahun lagi. Ada yang bilang, wah ini the worst is over. Ada yang ya, saya pusing lah. Pokoknya kita lihat data aja nanti Mm-mm. gimana. Jadi, if we talk about energy, I don't think so tahun depan menarik. Enggak, tahun depan bagus. Tapi kalau kita bicara di Desember ini ya, in short term. Pertama yang saya perhatiin, saya tuh lagi lihat beberapa saham energi. Pertama, Mm-mm. yang terlepas dari orang katakan China itu lagi slowing down, kita lihat brand atau WTI ya. Jadi harga minyak dunia itu lagi naik dari kurang lebih hampir 10% dari lowest di Desember. 10% Mm-mm. itu lumayan. Mm-mm. Dari level 70 ke 74 itu WTI. Kalau brand itu dari level 75 ke hampir 80. Nah, itu Mm-mm. most likely itu akan memberikan stimulus untuk saham-saham yang berhubungan dengan oil yang ada di kita. Nah, tahun 2024 itu diprediksi eh, yang sudah pasti ya, itu OPEC memangkas produksi, yang artinya supply berkurang. Nah, supply berkurang itu positif untuk harga minyak. Kemudian Mm-mm. proyeksi kedua, ada yang bilang oil bakal ditinggalkan, ada yang bilang oil bakal diburu. Nah, whatever is it, kalau seandainya memang China slowing down-nya itu udah bottoming, maka permintaan terhadap oil bakal naik dong. Iya. Dan itu bukan nggak mungkin, dengan cut supply dan permintaan oil meningkat, maka ya brand diproyeksikan kalau menurut saya 80, 90 sampai 100 tahun depan, dan itu bisa membuat kayak saya salah satu favorit saya itu Medco, karena Medco tahun depan juga bakal banyak melakukan corporate action, itu energi yang saya lihat gitu. Lalu ada something nih, saham yang Mm. dulu saya suka banget tapi sempat saya tinggalin karena dia udah downtrend, adalah MDKA. Jadi MDKA terakhir ya di Desember itu ada buangan dari MSCI, November akhir. Iya. Kemudian di Desember tanggal 15 ada buangan dari FTSE. Total buangannya hampir 1 triliun kalau nggak salah, 500 sampai 600 miliar.
dan buangan itu Mm-mm. nggak ngebuat dia lower low. Nah, ini ada indikasi bahwa MDKA ini bottoming nih. Karena kalau saya perhatiin juga broker-broker yang beli itu broker-broker underwriter-nya yang affiliate dengan MDKA. Nah, itu makanya saya coba lagi coba cari tahu. Yang pasti inventory daripada Cooper itu memang rendah. Cooper ini salah satu komoditas masa depan. Mm-mm. Kemudian harga gold, all time high 2000 ke atas. Dan kemudian faktor pendukung dari mikronya adalah I saw that ada outflow sekitar hampir 1 triliun tapi harga MDK nggak lower low. Jadi ada indikasi ini bisa bottoming. Itu. Itu energi yang saya lihat. Hmm, oke, 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 menarik. Luar biasa ini. Jadi ada pandangan menyeluruh ini untuk sektor energi dari Bro Emi. Jangan lupa tadi juga sudah ada emiten-emiten beberapa yang perlu diperhatikan dan juga alasannya kenapa perlu diperhatikan. Jadi nanti buat teman-teman yang terlambat buat nonton Instagram Live pada malam hari ini, nanti dicari aja reviewnya di Instagramnya Sukor, kemudian ada di YouTube-nya Sukor dan juga ada di Spotify gitu supaya lebih lengkap. Nah, Ini ada ini yang lucu nih, ada, Bro Daniel. ya, Dia bilang ini brand silakan, silakan. oil ya, bukan bukan Iya, brand saham ya, ya benar itu brand iya. oil bukan brand saham. Iya, iya, iya. Jadi minyak itu ada dua ya, WTI sama Brent gitu ya, yang jadi harga acuan yang tadi dimaksud sama Bro M yaitu Brent oil gitu ya. Yang pairingnya West Texas Intermediate ya, Yes. WTI ya. Oke, oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang nanya tajam-tajam juga nih, Bro MY. Untuk tahun 2023-2024 dan sesuai dengan tema kita. Nah, ini nih, ini nih. Eh, sektor perkapalan. Ada yang nanya tentang sektor perkapalan. Tapi Bro MY ini memperhatikan sektor perkapalan nggak nih sepanjang tahun 2023 Eh, gitu? terus terang hanya satu sektor perkapalan dua yang saya ikutin yaitu Mm-mm, TMA dan Wins dan itu mm-mm, beggar meskipun saya porsinya itu kecil. Tapi saat ini mm-mm, ya, jadi Suez Canal ya itu world biggest customer yang ada di dunia itu kena naik mm-mm. 30% dari permintaan kontainer itu berasal dari Eropa yaitu Suez Canal. Iya, iya, Dan iya. memang Red Sea ya yang kita sekarang saat ini baca Red Sea itu ngebuat harga rate dari kontainer rate dari China ke Eropa itu naik dari harga sekitar ini ada aku nih data harganya nih Mm-mm, kurang lebih $3 per FEU. Aku nggak tahu FEU itu 40 kaki kontainer. Aku nggak ngerti, aku bukan mm-mm. pengusaha kontainer. Tapi intinya ya ada kenaikan harga dari biaya pengantaran kontainer dan itu ngebuat saham perkapalan naik. Cuman sayangnya ya kalau aku lihat saham perkapalan kan ini kan volatilitasnya terlalu tinggi ya. Jadi untuk teman-teman yang trading mungkin itu kalau trading itu mesti dipantengin. Kalau seandainya memang teman-teman mau beli dan keep, saranku harus perlebar money management tuh lebih ketat tuh. Karena sometimes kalian beli, lalu tahu-tahu besok minus 10%, tahu-tahu besoknya lagi minus 15%, tahu-tahu besoknya lagi minus 20%, dan itu make sense di saham perkapalan karena likuiditasnya kecil. Hmm, oke, Apakah oke, ini akan oke, oke. sustain atau enggak? Ya, I don't know. Tapi saya melihat ini ada indikasi kalau kayak apa? Kayaknya demand tuh memang udah mulai pulih nih untuk tahun depan. Hmm, oke, oke, oke. Menarik. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Oke, dari Cuan Troopers kita. Nah, ini kecenderungannya seperti apa nih? Karena pertanyaannya adalah sektor apa yang harus diperhatikan ketika menjelang pemilu gitu. Tadi soalnya ada yang bahas sedikit ya tentang tahun politik. Kita ada sempat bahas di awal tadi tentang tahun politik. Jadi apakah memang benar gitu ada sektor-sektor yang akan jadi primadona di setiap tahun pemilu atau sebenarnya bakal so-so aja gitu semuanya? Prima donanya dalam artian naik naik 20%, 30% atau 50% atau bigger, I don't think so. Seberapa Heeh. kenceng sih Hmm, demand yang bisa hmm, dihasilkan dari pemilu. Tapi kalau kita bicarain hmm, logik, sektor yang akan hmm, mendapat keuntungan hmm, dari pemilu itu yang bottom line-nya akan sedikit meningkat, salesnya akan naik, itu adalah customer retail base, yaitu customer bukan customer hmm, discrete hmm, ya, sorry, ya customer bot, discrete sama discretionary sama apa tuh satu lagi itu customer staples. Jadi ya most likely itu yang mesti dipantengin retail sektor yang cari yang hmm, hmm. kalau mau yang gesit cari yang likuiditasnya rendah, kalau yang mau nyantai cari yang likuiditasnya gede.
Hmm, oke, 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 oke. Baik. Customer discretionary ya. Ini berarti tadi jawabannya Bro MY. Yes, sama retail Oke. sector. Sama retail sektor. Oke. Nah, ini ada oke. Pertanyaan menarik nih dari Contrivers kita. Apa sahamnya Pak PP masih oke nih buat next year nih, Bro MY? eh Saham Pak PP Sams of yang maybe yang saat ini saya masih overweight tuh di brand. First of all, kenapa? Karena Mm-mm. yang paling make sense untuk ditargetin masuk ke MSCI itu brand dan cost-nya itu udah terlalu gede untuk di harga sekarang ya. Bayangkan dari under 1.000 sekarang 8.000 ya, 7.000 something, 7 kali lipat. Kalau kalian coba lihat likuiditas yang ada, broker yang ada, lalu kemudian jumlah transaksi hariannya, most likely memang I think itu targetnya adalah masuk ke MSCI. Nah, saat ini Mm-mm. kan free float yang ada di brand itu kan begitu IPO 3%. Sekarang berapa aku nggak tahu, yang mungkin 45 something. Yang kita lihat inflow yang ada di Goto ya, saat itu 100 Mm-mm. triliun Goto. Goto saat itu 100 triliun. Free flow-nya gede memang. Mm-mm. Inflow yang ada di Goto saat itu 7 sampai 8 triliun. Oke. Sementara brand 1.000 triliun. 10 kali lipat Mm-mm. daripada Goto. Nah, Mm-mm. bayangkan berapa inflow yang bakal masuk kalau memang dia masuk ke kalau memang dia masuk ke MSCI. Nah, itu. Jadi itu Mm-mm. clue-nya. Kalau target harga berapa, bottom di berapa, teman-teman nilai sendirilah. Karena kan agak beresiko nih kalau aku yang ngomong. Mm-mm. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, eh, Bro MY, ini kita boleh bahas sedikit ini ya, emiten-emiten. Oh, eh, ber- berkaitan dengan kondisi pas banget ini ya, mungkin berkaitan dengan kondisi COVID yang meningkat. Kita kan Hmm, kemarin lihat ada emiten-emiten farmasi begitu yang naiknya tuh sampai ARA ya, ada KF kalau nggak salah 2 hari ARA berturut-turut gitu ya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya view-nya emiten farmasi dan juga emiten kesehatan di 2024 nih, Bro Emi? pertama aku nggak ngikutin ya saham Mhm, farmasi. Jadi, tapi so far kalau kita lihat blank chart aja, kalau kita blind blind ngelihat TA, mhm, ini mhm, menuju ke uptrend, belum uptrend. Jadi kayak KF itu, ini aku lagi di depan chart, KF itu ya, kalau dia lewat 1.600 ya itu fix dia itu bakal udah fix menuju uptrend dan targetnya itu ke 2.400 KF. Tapi ingat ya reminder, saya mhm, sama sekali nggak ada rekomendasi ini, saya juga nggak ada mhm, beli sama sekali, dan ini juga nggak masuk proxy saya. Sementara kalau enough itu titik kunci uptrendnya itu di 700. Kalau mhm, dia ngelewatin 700, mhm, ya most likely dia bakal ke 900 atau 1.000. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini company yang sehat? Nah, kan gitu. Apakah ini company yang secara valuasi murah? Apakah ini saham yang better menurutku ya, kalau kalian mau invest, kalian mau spekulasi nih, kalau seandainya COVID ini bakal outbreak nih, kita kan nggak tahu. mhm, Carilah saham farmasi yang sehat, yang valuasinya masih murah, dan yang projection ke depannya tuh masih oke gitu. Jadi bukan yang benar-benar cuman karena kencang kalian beli. Jadi it's much better kalau seandainya kalian diversify ke something yang lebih defensif untuk farmasi ya, karena kenaikan farmasi ini kan we know that itu lebih didriven karena sentimen, bukan karena valuation game, bukan karena corporate action, bukan karena ada something bigger yang terjadi di company-nya gitu. Ini benar-benar didriven sama news COVID doang. mmm. Oke, 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 menarik. Nah, ini saya mau nanya juga nih berkaitan dengan tadi penjelasannya Bro Emi di awal-awal gitu kan, tahun depan sepertinya kan memang emiten-emiten perbankan juga menarik untuk diperhatikan, bank-bank kecil digital juga menarik untuk diperhatikan. Tapi sektor yang menurut Bro Emi ini menarik di 2024 gitu, yang udah memang jadi apa ya? Target dan juga view yang sudah diperhatikan oleh Bro Emi itu ada di sektor yang mana tuh, Bro? Nah, jadi ini Mhm. saya ambil data ya. Jadi kita learn from Ya. the past. Top leading sektor ketika BI memangkas suku bunga itu nomor satu adalah sektor finansial. Nah, Oh. alasannya kenapa? Mungkin pertama kita bisa lihat ya, loan growth kita ya dari bulan Juli, sorry, dari bulan April sampai saat ini, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,
alias sudah hampir 3 kuartal, itu loan growth kita tuh pertumbuhannya 9,7% dan itu salah satu yang paling besar. Mm-mm. Nah, jadi di Januari loan growth kita meningkat, kemudian menurun, lalu di akhir Desember tiba-tiba meningkat lagi. Nah, bayangkan suku bunga naik loh, tapi loan growth kok bisa meningkat gitu kan, aneh. Nah, artinya apa? Memang ternyata suku bunga yang tinggi itu enggak 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 ngebuat pengusaha-pengusaha takut untuk mengambil pinjaman. Ya, moga-moga Mm. ini bukan pinjol ya. Jadi, bayangkan kalau seandainya suku bunga dipangkas, nah loan growth otomatis bakal semakin lebih meninggi. Jadi sektor finansial itu masih jadi top of line saya di 2024. Tapi apakah big banks atau small banks saya masih belum tahu nih, masih coba lihat-lihat nih gitu. Mm-mm. Moga-moga nanti ada kesempatan diajak lagi sama Sukor, ada dapat Wah, data pasti. baru bisa saya sampaikan. Nah, lalu yang kedua, kalau seandainya suku bunga dipangkas, maka ya we know that salah satu adalah sensitif terhadap interest rate. Ya, seperti properti di tahun 2024 menurutku itu good. Real estate, properti. Yang ketiga adalah saat ini kan gini, hmm, ini Mm-mm. sedikit sensitif nih. Kan saat ini kan pemilu presiden kita itu calonnya 3. Mm-mm. Nah, saya nggak tahu nih investor suka yang mana, tapi teman-teman mungkin punya pandangan masing-masing. But whatever is it, kalau seandainya saat ini posisi sekarang, kira-kira investor foreign itu berani nggak invest gede-gedean di Indonesia kalau seandainya presidennya belum jelas siapa? Karena saat ini kan masih Mm-mm. pemilu. Nah, that's why Mm-mm. foreign direct investment kita tuh nggak kemana-mana. FDI kita di tahun ini dan tahun depan, most likely sampai pemilu berakhir itu bakal diem, maka sideways condong menurun. Tapi Mm-mm. seandainya nanti calon presiden udah mulai jelas, mungkin dari satu putaran udah sisa 2, lalu udah sisa 2 juga udah jelas kemana, itu FDI kita bakal meningkat menurutku, karena Mm. foreign most likely memang suka sebenarnya dengan calon kita ya mungkin 2 itu foreign suka yang memang welcome terhadap investasi asing. Nah, kalau memang presiden kita 2 itu udah kepilih, satu udah jelas, udah clear, maka FDI Ya. kita akan meningkat. Ketika FDI meningkat, maka yang akan terjadi adalah kayak industri apa land bank, real estate segala macam itu akan mendapatkan inflow yang cukup baik menurutku. Nah, lalu juga Mm. berdasarkan data ya, ketika BI cut rate dari tahun 2008 sampai tahun 2020-an itu sektor energi itu bisa kenceng. Alasannya kenapa? Ya aku juga masih belum tahu sih, tapi most likely kalau BI cut rates ya aktivitas ekonomi bakal meningkat. That's why kayak permintaan terhadap oil, permintaan terhadap batu bara harusnya juga meningkat. Nah, jadi ada potensi ke arah ke sana. Lalu kayak telko-telkoan itu juga pasti oke tuh kalau cut rate di cut rates tuh gitu. Lalu customer staples itu juga baik karena begitu suku bunga dipangkas ya belanja masyarakat itu bakal lebih berani. Mm. Oke, Jadi oke, oke. di tahun depan sektor utamaku masih finansial, kemudian properti, lalu ada satu kuda hitam nih yang bisa aja berhasil luar biasa atau bisa aja gagal luar biasa Mm-mm. adalah saham yang berhubungan dengan tech. Karena begitu suku bunganya Ah, dipangkas, eh, saat ini yang menjadi problem dari tech adalah bottom line negatif. Mereka ya. mau ngejar valuation game nggak bisa. Nah, so mereka udah dihukum nih. Company-company tech selama 2 tahun ini dihukum. You harus punya bottom line positif atau you punya minimal EV EBITDA positif. Lu harus bisa Mhm. cut cost, lu harus bisa pangkas lu punya biaya. Dan udah banyak kan kita lihat selama 2 tahun ini perusahaan-perusahaan tech yang gugur atau yang harga sahamnya itu jatuh banget. Kenapa? Karena satu bottom line nggak bisa positif, valuation game mereka nggak bisa main. Kenapa? Pendananya udah hilang. Nah, begitu suku bunga dipangkas, pendanaan mereka bakal mulai baik. Lalu selama 2 tahun ini yang mereka rombak manajemen besar-besaran bisa nggak menuju bottom line positif? Nanti kita bakal lihat tuh menurutku ya. Ini kalian coba boleh coba lihat sepanjang tahun depan itu perusahaan-perusahaan tech bakal ada banyak berita di perusahaan-perusahaan tech digital Mhm. banks terutama mereka bakal keluarin produk baru, e-wallet baru, kemudian collab dengan apa, lalu ini itu bakal banyak tuh keluar tuh. Karena itu mereka mau nge-push itu. Nanti kita coba lihat lah dan nanti riset-risetnya Sukor juga boleh Mhm. dibaca kira-kira mana yang the best choose. Untuk emitennya, kalau sektornya menurutku oke. Tapi emitennya ya the best choose yang mesti pilih-pilih lagi gitu. Mmm, oke, 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 mantap. Yang pertama tadi financial, properti, kuda hitam ada kemungkinan di tech ya. Ini Yes. untuk di tahun 2024 dan ini pun juga harus ngelihat program-program yang mereka jalankan seperti apa, kondisi market juga nanti 2024 seperti apa. Nah, tapi boleh nggak kita bahas satu emiten ini yang cukup menarik pergerakannya ya, emiten tech
banyak banget tadi yang nanya Goto. Bro Ah, MY ini gimana nih view-nya sebenarnya? aku jujur nih aku nggak bisa analisa Goto, terlalu rumit buat aku. Jadi aku skip nih kalau untuk bahas angka ya. Iya, Tapi kalau iya. kita lihat manajemen, Heeh, ya you know lah, baru terjadi corporate action heeh, besar-besaran di mana Goto ini heeh. punya 25% saham Tokped yang enggak kena delusi, dan kemudian dia Mm-mm. juga bakal dapat bagian earning setiap penjualan yang terjadi di Shopee Live. Nah, itu kalian ya gitulah, kita coba lihat lah nanti kira-kira potensial ke depannya gimana Goto. Tapi to be honest, aku nggak ngikutin nih karena terlalu kasar. Iya, Aku nggak analisanya. Takutnya kalau aku ngomong geraknya nanti agak jadinya liar. ngasal. Iya, iya. Oke, oke, oke. Karena memang kemarin sempat hype ya, Goto sempat turun ke level 50-an, terus kemudian dari 50-an balik lagi ke 100-an gitu ya, terus kemudian terjadi koreksi lagi dan lain sebagainya. Dan juga banyak isu-isu menarik, dan selain isu banyak juga aksi korporasi yang terjadi di Goto. Moga-moga di 2024 nanti bisa jadi salah satu pilihan deh gitu ya, Cuan Troopers. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan para cuan Masih. trooper sekalian. Supaya aman ya semuanya untuk bertransaksi. Nah, Bro Emil, ini kan biasanya kalau di tahun politik itu yang naik itu katanya retail, tadi Bro Emil bilang. Tapi beberapa pendapat katanya mengatakan millennials itu kan jumlahnya yang bisa voting, sorry bukan millennials, Gen Z yang bisa Gede. voting itu katanya jumlahnya ada di 33% gitu ya Hmm. kurang lebih dari total voters yang ada. Artinya mereka juga punya andil untuk memilih. Nah, tapi kita nggak akan bahas kesananya, kita akan bahas kecenderungannya. Kecenderungannya katanya Gen Z ini suka main gadget gitu ya, dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan tahun politik, ini bisa nggak sih big money-nya melihat hal ini? Itu dia akan lebih pilih emiten telekomunikasi dan juga emiten menara gitu karena dia tahu nih orang bakal berkampanye via digital nih banyaknya 2024 gitu. Jadi pertama aku nggak punya data tentang Mm-mm, kenaikan pemilu ini bisa nge-push company-company advertising, kemudian mm-mm, company mm-mm, telekomunikasi itu earningnya naik berapa. But kalau saya perhatiin ya, eh, Kam- company seperti tower, kemudian mm-mm, telekomunikasi, itu yang mereka incer itu bukan seasonal growth, tapi yang mereka incer itu sustainability growth yang jangka waktu panjang. oke. Jadi kalau seandainya pemilu kita kaitkan dengan telekomunikasi dan apa tadi, telekomunikasi dan advertising media, I don't think so. Oke, Daripada oke. menurutku it's better kalau seandainya kita fokus sama demand yang akan muncul dari foreign daripada dari domestik. Karena demand yang muncul Mm-mm, dari foreign itu bakal jauh lebih kuat dari sekarang. Karena mm-mm, per hari ini aja ya, di Desember, eh, stocks kita itu outflow 17 triliun, outflow foreign. Nah, tapi ISG all time high, bayangkan. Nah, kenapa? Karena diversified kan mereka, concentrate. Jadi ada sektor-sektor banyak yang dibuang, pindahnya ke big banks. Jadi inflow di big banks mm, kenceng, tapi total outflow foreign itu 17 triliun. Sampai 14 Desember datanya. Sementara ke bonds kita, surat utang kita berapa coba? 76 triliun inflow. Jadi ini sekitar mm-mm, hampir 6 kali lipat lebih besar. Nah, bayangkan tahun mm-mm, depan itu foreign yang beli bonds kita itu tahun depan panen tuh. Kalau mm, BI pangkas suku bunga, BI pangkas suku bunga, BI pangkas suku bunga. Nah, nanti itu kayak I think ya tahun depan rupiah kita tuh bakal strong. mm, Kenapa? Karena BI Sri mm. Mulyani nggak perlu intervensi bonds yang keluar lagi. Iya. Inflow terus, cetak surat utang laku, cetak surat utang laku, cetak surat Mm-mm, utang laku. Outflow kecil. Dan itu bakal mm-mm, membuat rupiah kita, PR pemerintah kita terhadap stabilitas rupiah jauh lebih rendah mm. gitu. Oke, oke, oke. Bener-bener economic eventnya ini yang berkaitan dengan penurunan suku bunga akan punya andil besar ya. Dan saya juga setuju nih dengan Bro Emi, mendingan kita perhatikan inflow outflow-nya aja ya, karena the real money is in there Hmm. gitu ya. Nah, untuk itu selain The Fed, ini Bro Emi ngelihat ada ikon event apa lagi nih yang akan dinanti di 2024, economic eventnya. Apakah contoh nih, rebalancing MSCI yang kayak gitu-gitu ini akan sangat-sangat berpengaruh nih di tahun 2024. Kalau untuk
aku berpengaruh karena aku punya beberapa saham Hmm. yang memang ditargetin untuk masuk Mantap. MSCI, terutama di Maret. Kita coba lihat Maret kira-kira ya saham yang kenceng kemarin yang tadi teman-teman sebut kira-kira masuk atau enggak. Kalau nggak masuk ya mungkin bakal sideways atau turun dulu. Tapi in my view 3 bulan cukup lah untuk Mm-mm, membuat dia masuk ke MSCI. Jadi masih ada mm-mm, waktu tuh 3 bulan. Lalu itu satu. Terus yang kedua, selain dari the Fed memangkas suku bunga, Fed mangkas suku bunga tuh aku terus terang agak takut karena takutnya di sell on strength. Tapi yang aku tunggu tuh BI mm-mm, pangkas suku bunga. mm-mm, Karena begitu BI pangkas suku bunga, nah itu efeknya jauh lebih positif buat kita. Karena selain nge-push demand yang ada di, karena itu bisa nge-push demand yang datang dari domestik. Nah, mm-mm. lalu yang paling penting menurutku, ini bukan soal kalender sih, tapi data-data yang ada di di China itu jauh lebih penting daripada event, maaf Mm-mm. kata nih, jauh lebih penting daripada pemilu sebenarnya. Karena apapun yang tumbuh di China itu akan meningkatkan meningkatkan nilai ekspor kita gitu. Dan Iya, itu iya, bisa iya, iya, ngebuat iya. ngebuat kita negara komoditas. Nah, itu ya bisa Mm-mm. ngebuat kayak ya bagaimanapun bottom line energi bakal positif, bottom line eh, perbankan itu juga bakal kebantu kalau seandainya memang ekonomi di China pulih gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Karena memang beberapa waktu belakangan ini demand dari China sendiri juga ini menurun Lemah, ya. turun. Ketika kita ada inflasi sedikit, mereka udah deflasi gitu ya. Yes, Artinya mereka yes. selesu itu Hmm. gitu ya. Dan tapi pun di kondisi demikian kan, Bro Emi, kita ngelihat neraca dagang kita masih tetap Masih surplus bagus. walaupun melambat Masih gitu bagus. ya. Yes, yes. Mm-mm. 43 bulan berturut-turut. Dan kalau yang Bro MY bilang ini benar, berarti 2024 ini bakal lebih surplus lagi gitu ya, bakal berlanjut ini surplus Mm-mm. neraca dagangnya. In my Kurang lebih seperti view, yes. itu ya. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Oke, Jadi saat oke, menarik, saat menarik. ini, tapi inflow ke equity bakal telat tuh, bakal ke Hmm, bonds dulu baru ke equity. hmm, Nah, bonds kenceng-kencengan, hmm, lalu kemudian ada potensi sell on strength, dalam waktu middle itu bakal ada middle correction. Nah, di situ intinya tahun 2024 every correction is opportunity to buy. Karena kita lihat makro yang tadi kita hmm. udah jelasin sepanjang Iya, sepanjang 1 jam itu, hopefully iya. benang merahnya nggak salah ya, semoga nggak salah. Mantap, mantap, mantap. Ini nih saya senengnya kalau ngobrol sama Bro Emi dikasih gambaran jelasnya ya di awal gitu kondisinya seperti apa. Sisanya nanti adalah PR dari masing-masing Kita cuan troopers juga masing-masing ya. ya. Lakukan analisa fundamental dan juga teknikal ke beberapa emiten mungkin yang berkaitan dengan kondisi makroekonomi yang tadi kita sudah jelasin. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ini Bro Emi untuk mengakhiri Instagram Live di tahun 2023. Ini benar-benar episode terakhir di 2023, Bro Emi. Nanti moga-moga kita bisa buka tahun lagi bareng ya di Amin. 2024. Nah, satu pertanyaan terakhirnya ini berkaitan dengan tema kita. Mm. Saya nggak mau bertanya tentang gimana nanti technical IHSG di 2024, tapi mungkin Bro Emi bisa kasih view hingga akhir 2023 aja atau mungkin dikasih plus bonus sedikit di Januari ini bakal ada Januari effect apa enggak nih Mm. sebenarnya. Banyak Oke. cuan troopers yang harap-harap Mm. cemas. Mm. Oke, jadi I saw that inflow foreign saat ini kan masih kenceng. Nah, ada potensi Mm-mm, kalau IHSG itu bisa nyentuh peak yaitu di 7.300, mm-mm. maksimal di 7.350. After that, 73. January effect menurutku ya, January effect. I'm sorry sekali lagi, mungkin saya bisa salah. Mm-mm, January effect itu bisa ada middle correction. Middle correctionnya itu ke 7.000. Nah, 7.000 itu secara teknikal IHSG itu posisinya rising wedge. Rising wedge mm-mm, itu amat-amat rawan koreksi. Apalagi kalau saya lihat mm-mm. perbankan kita, kebanyakan tuh gap up tuh. Gap up, gap up, Iya. gap up, gap up. Nah, Mm-mm, mm-mm, kalau seandainya dia udah capek, dia koreksinya bisa lumayan dalam, tapi itu bukan bearish. Jadi, mm-mm, ada mm-mm. potensi kalau di Januari IHSG koreksi sampai 7.000, tapi di tahun depan ya, Mm-mm. IHSG bisa balik ke 7.300. Oke, oke. Ini view secara keseluruhan ya. Mantap, mantap, Bro MY. Luar biasa. Jadi nanti teman-teman Cuan Troopers kalau ada yang telat gitu ya nonton ulangnya nanti via Instagram Skor Sekuritas, bisa juga via YouTube dan juga bisa via Spotify. Oke, kalau begitu saya mau ngucapin thank you banget buat Bro MY. Ini Thank kita you. akhirnya menutup tahun Hmm, 2023 ya di T-Talks terakhir di 2023.
Thank you banget sepanjang 2023 ini sudah mendukung Sukor juga, Bro MY ya, supaya Sama-sama. kita tetap bisa mengedukasi para cuan troopers dan juga market di Indonesia. Sampai ketemu di 2024, Bro MY sehat selalu, get well soon, dan cuan selalu. Thank you.